Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat 18 hingga 22. Bunyi firman Tuhan demikian. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Ya, demikian bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Saudaraku, kita mau berbicara di bawah satu sorotan tema Yesus Kristus dan puasa. Ya, tema ini saya tampilkan untuk mau membuka wawasan kita, melihat pribadi Yesus Kristus dan aktivitas orang-orang beragama, dalam hal ini puasa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus memahami dulu apa itu puasa. Ya, di dalam bagian teks ini, puasa ini memang diangkat dari latar belakang suatu tradisi orang Yahudi. Ya, puasa itu yang tentunya kalau kita melihat tradisi, artinya suatu kebiasaan, ya, atau kebiasaan yang mereka lakukan oleh karena ada satu peristiwa di mana Tuhan ada di dalamnya. Nah, artinya bahwa tradisi puasa ini dilakukan setahun sekali dan dilakukan hanya 2 hari. Ya, nanti latar belakangnya kita melihat bagaimana puasa itu dimasukkan ke dalam suatu perayaan. Ya, ini perayaan tradisi agama Yahudi. Ya, jadi ini perayaan, ya. Puasa itu bukan suatu kegiatan agamawi, tetapi ini sebuah perayaan yang dihubungkan dengan suatu pandangan hidup bahwa Tuhan telah menolong mereka. Nah, jadi ini pengertian daripada puasa. Nah, nanti kita mau melihat bahwa di dalam latar belakangnya kita membuka dalam kitab Ester. Kitab Ester itu adalah permulaan latar belakangnya, sejarahnya, yang dikatakan di dalam kitab Ester. Kita buka di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ester pasal yang kita buka pada pasalnya yang ke-9, ya, pasal 9 ayat 21 dikatakan demikian, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14
dan yang ke-15 bulan Adar ayat 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, jadi di dalam bagian ini adalah disebut hari raya Purim. Nah, hari raya Purim ini itu dirayakan bentuknya seperti pada kitab Ester pasal yang pada pasalnya yang ke-4 pada ayat yang ketiga dikatakan demikian, tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa. Nah, apa itu puasa? Pada ayat 16 lagi dikatakan, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Nah, ini latar belakang daripada hari raya Purim. Nah, ini disebut hari raya Purim. Nah, hari raya Purim ini itu adalah, kalau diterjemahkan adalah hari pesta pora, atau bukan pesta pora, artinya hari sukacita ya, kalau diterjemahkan. Kalau memang pesta pora seringkali diterjemahkan lain, karena pesta pora itu ada hubungan dengan hal-hal yang menyembah berhala. Kalau pesta sukacita itu artinya mereka saling memberi makanan dan juga menolong orang-orang miskin. Nah, itu prosesnya mereka setelah mereka berpuasa 2 hari, ya, 2 hari mereka berpuasa, ya 3 hari berpuasa, kemudian 2 hari berikutnya mereka saling memberi makanan kepada sesama saudaranya. Bahkan hari itu mereka pergunakan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, itu hari raya Purim. Nah, hari raya Purim ini itu dikembangkan sampai kepada peristiwa di mana Yesus hadir di muka bumi di tengah orang Israel, orang Yahudi ini, mereka menjalankannya. Nah, jadi saat murid-murid Yohanes berpuasa, orang-orang Farisi berpuasa dan murid-muridnya, tetapi Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa. Nah, ini kita mau melihat suatu fenomena ya di tengah tradisi orang Yahudi. Jadi kita melihat secara kacamata orang Yahudi, kehadiran Yesus Kristus dan ajarannya itu merupakan sebuah fenomena. Artinya sesuatu yang baru, yang memberikan makna berbeda, makna yang baru daripada biasanya. Ya. Jadi kalau kita melihat biasanya berpuasa itu dilakukan orang-orang Yahudi itu 3 hari lamanya, dan itu pada bulan Adar atau bulan ke-12 ya, bulan orang Yahudi, bulan ke-12 itu disebut bulan Adar. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bulan kita saat ini, itu jatuhnya pada bulan kedua atau bulan Februari. Nah, jadi ada selang waktu mereka mereka sebut bulan ke-12, tetapi sesungguhnya pada kalender kita itu bulan kedua atau bulan Februari. Nah, jadi 15 Februari
atau sebelumnya 3 hari sebelumnya, itu berarti tanggal 10 sampai tanggal 13 itu mereka berpuasa. Nah, itu tradisi Yahudi. Jadi itu bukan sebuah perintah, ya. Kita harus perhatikan baik. Puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu bukan sebuah perintah Tuhan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, berarti ini sebuah tradisi orang-orang beriman pada era Ester, ya, orang Israel pada zaman di mana orang Israel sedang dibuang di Babilonia, di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, tahun sekitar 500-an 540 sebelum Masehi. Di sana mereka ada di dalam pembuangan, lalu kemudian mereka mengalami sebuah tekanan-tekanan sosial. Lalu di sini pada suatu waktu orang Yahudi akan mau dimusnahkan seluruhnya, yang berada di Babilonia maupun yang berada di seluruh wilayah kekuasaan Ahasuerus atau Raja Persia ini. Nah, jadi dengan tekanan yang besar ini, maka muncullah puasa yang dilakukan oleh Ester dan seluruh orang Yahudi selama 3 hari agar mereka dibebaskan dari pembunuhan massal atau genosida. Bahasa itu adalah pembinasaan sebuah suku secara massal di mana mereka berada. Nah, jadi puasa yang dilakukan oleh Ester dan seluruh orang Yahudi pada saat itu, Ester menjadi ratu di kerajaan Persia ini, maka dari saat itulah seluruh orang Yahudi berpuasa. Ester ini dia seorang ratu, seorang berlatar belakang Yahudi. Nah, jadi keputusan seorang ratu ini berpuasa itu kemudian membawa dampak benar-benar pertolongan Tuhan terhadap orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh oleh seorang perwira yang bernama Haman, ya, karena dia telah diberikan hak kuasa oleh Raja Ahasuerus untuk bertindak semaunya dia, apa yang dipandang baik menurut dia. Jadi disinilah letak permulaannya puasa dilakukan di tengah orang Israel. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan sebuah perintah Tuhan, ini sebuah tradisi atau sebuah perayaan yang untuk memperingati hari peristiwa keselamatan orang Israel dari pembunuhan massal yang terjadi pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, jadi disitulah sejarahnya. Jadi kemudian disinilah dilakukan suatu tradisi ini. Semua lembaga-lembaga di Israel, baik orang Farisi, baik seorang yang dipandang sebagai guru dan nabi, mereka tetap menjalankan hari raya Purim ini. Maka ini disebut hari raya Purim. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat hari raya Purim ini, hari raya puasa selama 3 hari ini, kita melihat saat itu di mana Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi, semua sedang berpuasa 3 hari. Pada hari pertama, kemudian semua orang sedang berpuasa, artinya tidak makan dan tidak minum. Nah, itu artinya berpuasa. Dalam bahasa Yunani memang kalau hari atau berpuasa itu memakai kata nistis. Nistis itu artinya tidak makan, tidak minum sehingga lapar. Ya, ini pengertiannya. Jadi kalau kata ini kita perhatikan, ini menandakan bahwa benar-benar orang itu berpuasa. Dia tidak makan dan tidak minum. Dan itu bukan setengah hari, pagi sampai sore, bukan. Selama 3 hari tidak makan, tidak minum. Jadi mulai pagi, pagi lagi, 3 hari. Nah, bayangkan saudara, kalau ini puasa seperti ini tidak ada di satu lembaga keagamaan manapun di dunia, ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita melihat mereka punya kegiatan, hari pertama mereka pasti sudah lesu, tidak makan pagi, besok sampai sore tidak lagi makan, jadi pagi lagi, pagi sampai 3 hari pagi, baru hari
keempat baru mereka boleh makan. Itu namanya puasa menurut orang Yahudi. Jadi kata puasa saja itu memang kalau kita definisikan mungkin sama, tetapi dalam prakteknya berbeda. Ya, jadi inilah perbedaan puasa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes atau katakan orang Yahudi secara umum. Nah, lalu kita melihat di dalam puasa itu sendiri ada maknanya. Jadi mereka memaknai hari puasa oleh orang-orang Yahudi sebagai hari raya pendamaian. Ya, kalau diterjemahkan itu hari raya pendamaian itu mereka berdamai antara mereka dengan mereka. Artinya manusia dengan manusia berdamai. Lalu kemudian karena Allah membebaskan mereka dari sebuah bencana besar, maka di situ mereka maknai sebagai suatu pendamaian, bukan pemusnahan tetapi pendamaian. Nah, ini saudara-saudara, jadi hari itu atau hari puasa ini yang mereka lakukan itu dimaknai sebagai hari raya pendamaian. Nah, jadi pelaksanaan kegiatan puasa itu mereka setelah melewati puasa itu mereka mendapatkan sebuah kondisi rohani yang menggambarkan bahwa mereka dianjurkan untuk berdamai dengan sesama. Nah, ini kalau kita mau melihat penanggalannya, tanggal 10 sampai 13 Februari itu adalah hari raya pendamaian orang Yahudi. Mereka berdamai antar sesama. Jadi sangat unik. Semua bangsa di muka bumi tidak mempunyai hari raya seperti ini, pendamaian, berdamai satu dengan yang lain, tetapi orang Yahudi mempunyai atau memilikinya. Ya, memiliki yang namanya hari raya pendamaian, atau dalam bahasa Ibraninya hari raya Purim. Nah, jadi Purim itu adalah bahasa Ibrani. Ya, kalau kita mengerti hari raya ini, justru berdamai itu diisi dengan suatu kegiatan sukacita, nyanyian-nyanyian, tari-tarian yang indah. Dan di situ semua gadis-gadis muda dan pemuda-pemudi semua turun di lapangan atau di tempat umum merayakan hari raya itu. Nah, lalu lembaga-lembaga yang lain keagamaan menyalurkan bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin. Betapa indah hari raya itu. Nah, saudaraku, di dalam peristiwa ini, pemaknaan ini, ternyata Yesus tidak merayakannya. Saudara, ini fenomena, ini keunikan. Jadi mereka bertanya, Yesus. Jadi pertanyaan bukan pertanyaan datar, Yesus. Pertanyaan itu adalah sesuatu keheranan. Yesus, kenapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi mereka itu berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak? Nah, pertanyaan ini itu mempertandakan bahwa di tengah-tengah orang Yahudi ada kelompok-kelompok agamawi yang mendominasi orang Yahudi. Satu, saat itu Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang membaptis banyak orang Yahudi supaya bertobat dari dosa-dosanya. Kedua, orang-orang Farisi yang tergolong dengan orang-orang yang memimpin lembaga-lembaga keagamaan di Israel. Dan ketiga, Yesus yang datang sebagai Mesias atau guru yang mengajarkan kerajaan Allah di tengah orang Yahudi. Jadi tiga tokoh yang sedang memang tenar, lagi populer di tengah-tengah orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat gambaran ini, di sini
masing-masing mempunyai murid. Yohanes mempunyai murid, orang Farisi mempunyai murid, Yesus mempunyai murid. Lalulah murid-murid orang Farisi, bahkan murid-murid orang dari Yohanes juga, seorang nabi ini berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Nah, lalu jawablah Yesus kepada mereka demikian. Di dalam bagian berikutnya dikatakan, jikalau mempelai laki-laki masih berada di tengah mereka, sahabat-sahabatnya itu, bagaimanakah mungkin ya mereka itu berpuasa? Nah, ini saudara-saudara, ini jawaban Yesus kepada mereka. Artinya Yesus tidak mengizinkan mereka melakukan tradisi perayaan orang Yahudi ini. Ya, dikatakan Yesus berkata demikian di dalam ayat yang ke Markus pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-19 bunyinya demikian. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tidak dapat berpuasa. Jadi di sini penegasan Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini selalu mendominasi dari semua tradisi-tradisi agama orang Yahudi. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia lebih tinggi dan dia berhak melarang murid-muridnya untuk tidak melakukan tradisi-tradisi orang Yahudi. Ini kita ingin melihat perbedaannya. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi yang datang dari surga, yang membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kuasa Allah memerintah atas hidup manusia dan hidup umatnya. Maka itulah yang menjadi tekanan utama. Yesus tidak mau mencampur adukkan semua tradisi yang dikembangkan oleh manusia dengan apa yang dia punya yang datang dari surga. Jadi ini kita harus melihat pemandangan seperti ini. Jadi memang puasa itu adalah tradisi manusia, bukan firman Allah, bukan perintah Allah. Nah ini, jadi letaknya di sini. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam iman Kristen, puasa bukan hal yang penting di dalam membangun kehidupan bahkan keselamatannya. Itu bukan hal yang penting, ya. Artinya di sini penegasan Yesus bahwa ada hal yang lebih penting daripada puasa. Ialah bahwa Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus harus diutamakan, bukan sebuah perayaan-perayaan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, sungguh memang kalau kita memperhatikan sifat-sifat Allah, Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau disaingi atau disamakan dengan tradisi-tradisi manusia. Walaupun manusia menganggap itu tradisi itu adalah memperingati peristiwa di mana Allah bekerja, ya. Tetapi peristiwa itu sendiri bukanlah Allah. Nah, jadi disinilah kacamata Injil itu selalu menyoroti mana yang prioritas, mana yang sekunder, mana yang utama, mana yang kedua. Jadi kalau Yesus Kristus adalah pribadi yang utama, dia adalah pribadi yang datang dari surga, itulah yang harus diutamakan, bukan tradisi-tradisi. Nah, jadi ini saudara-saudara, kita manusia sampai hari ini banyak orang memelihara tradisi-tradisi karena kelihatan itu baik. Memang itu mempunyai sejarah atau memori yang indah, ya. Itu seringkali dipertahankan dan lambat laun karena seringkali ini menjadi sebuah kebiasaan, maka ini seolah-olah menjadi sebuah keagamaan, dijadikan sebuah agama yang dicampur adukan, dimasukkan di dalam sebuah peribadatan dan di dalam iman kepada
Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara, kita harus betul-betul bisa memberikan sebuah perbedaan, ya. Karena memang di sini terang Tuhan itu ada terang yang benar-benar terang, tidak bisa dicampur adukkan sesuatu yang buatan manusia dan sesuatu yang sumber dari Allah. Injil ini sungguh memberikan hal yang benar-benar yang dari Allah, bukan barang campuran. Injil itu datang dari surga, tidak mau dicampur dengan hal-hal yang dari bumi. Jadi memang kalau Injil ya Injil, percaya kepada Yesus Kristus itu harus murni Yesus Kristus. Nah, itulah maksudnya Tuhan Yesus memberi jawaban kepada murid-murid Yohanes. Ternyata murid-murid Yohanes masih mempertahankan tradisi. Murid-murid orang-orang Farisi juga demikian halnya. Sedangkan Yesus Kristus, dia datang dari surga, dia katakan puasa tidak perlu dilakukan. Nah, jadi keselamatan, Yesus membawa berita yang jauh lebih besar daripada sekedar hari raya Purim. Yesus jauh lebih besar. Jadi dengan percaya Yesus, menerima Yesus, semua yang manusia buat itu sudah tidak terpakai. Nah, itulah yang kita mau memahami tentang iman Kristen. Percaya kepada Kristus itu modelnya seperti ini. Yesus tampilkan bahwa pribadinya itu benar-benar dapat menggantikan semua hukum. Bahkan Yesus berkata, dialah penggenap hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya melalui Musa. Itu saja Yesus berkata, Yesus lebih tinggi, lebih sempurna daripada hukum Taurat. Apalagi cuma hari raya Purim yang dibuat oleh manusia. Jadi ini saudara-saudara, jadi kita harus benar-benar dibersihkan jiwa pikiran kita dengan Injil. Ya, karena di dunia ini terlalu banyak orang mau mencampurkan hal masuk di dalam Injil supaya satu paket. Padahal Injil tidak mau menerima hal-hal seperti itu. Injil murni Injil. Dia tidak mau dimasukkan dengan tradisi manusia. Makanya kalau Kristen akhir zaman seringkali mau mencampurkan semua tradisi yang baik yang dibangun oleh manusia masuk ke dalam iman Kristen. Ini sebuah kekeliruan. Saya mau katakan ini sebuah kekeliruan. Mari kita jernihkan bahwa Yesus Kristus sudah sempurna. Yesus Kristus hadir membawa kita, memanggil kita, itu pun sudah sempurna tanpa perlu tambahan-tambahan yang dibangun oleh manusia, tradisi-tradisi. Ya, kalau kita melihat setiap bangsa punya tradisi, ya bangsa Eropa, Asia, Afrika semua punya tradisi. Tidak ada satu bangsa pun yang tidak mempunyai tradisi. Tetapi kita ketika melihat kepada Injil, Injil menegaskan Yesus Kristus lebih tinggi dari segala-galanya. Dia sudah sempurna di hadapan Allah. Kita sudah cukup menerima Yesus, kita sempurna di hadapan Allah. Kita tidak perlu tambahkan yang lain dalam peribadatan kita, dalam ibadah kita di gereja. Cukup dengan nyanyian-nyanyian. Sudah cukup tanpa perlu ada sebuah kebiasaan-kebiasaan lain. Mungkin ada yang mau menambah tari-tarian, ada yang mau menambahkan mungkin makanan-makanan yang menurut tradisi itu dapat memperindah suatu ibadah. Tidak perlu, karena ibadah itu bukan soal makan dan minum, bukan soal keindahan, tapi soal menerima pribadi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi, di dalam ibadah-ibadah Kristen jangan melebih-lebihkan tradisi seperti makan makanan yang enak-enak. Kalau dalam satu ibadah prenatal, makanan dikeluarkan semua tambun-tambun. Setiap perayaan-perayaan banyak yang dipikirkan, aduh mau makan apa, hidangan yang paling lezat supaya kita merasa gembira dengan perayaan ibadah ini. Ini yang mau saya tegaskan, bahwa tradisi-tradisi seperti ini perlu dihilangkan, dan itu pun tidak akan menambah nilai iman kita, bahkan tidak bisa mengurangi keselamatan kita kalau kita hilangkan itu. Karena Yesus Kristus tidak mengajarkan itu. Itu hanya dibangun oleh manusia. Jadi kita mau memperhatikan apa yang Alkitab tuliskan, itulah yang dilakukan. Bukan yang dilakukan dibangun manusia lalu kita kembangkan. Ini
kita membangun pribadi yang sesuai dengan Injil, itulah yang menjadi visi mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita dengar dengan bertujuan supaya di dalam pribadi kita Injil yang menguasai kita, bukan tradisi. Jadi kalau kita datang beribadah, lalu Injil semakin kecil, lalu tradisi semakin tinggi, ini ibadah ini keliru. Ibadah ini perlu dikoreksi. Jangan meninggikan tradisi. Injil kerdil, tradisinya dewasa. Jangan. Justru tradisi tidak boleh ada. Injil lah yang dewasa. Kristus itulah Injil yang datang dari surga. Kristus ditinggikan. Maka kita diberkati Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ini sebuah reformasi iman yang kita harus mengerti bahwa Injil selalu mengajarkan pribadi Kristus lebih tinggi daripada apa yang dibangun oleh manusia di dunia ini. Kemudian kita melihat lagi, ada satu pernyataan Yesus yang sungguh juga memberikan sebuah alternatif. Ya, seperti dikatakan begini, pada ayat yang 20 dikatakan, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudara, kita memperhatikan berpuasa dikatakan boleh setelah mempelai itu diambil. Artinya setelah Yesus mati, naik ke surga, dan murid-murid itu menjalani sebuah kehidupan iman di bumi, saat itulah mereka berpuasa. Nah, saudara-saudara, di sini kembali kita mau memperhatikan, di situ Yesus izinkan murid-murid berpuasa setelah dia kalau tidak ada di bumi. Nah, jadi peristiwa pengembangan puasa ini akhirnya memang bukan dalam wujud lagi perayaan Purim, tetapi puasa dalam bentuk dikatakan di sini adalah sebuah sikap merendahkan hati. Jadi dirubah. Jadi merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu yang disebut puasa era Yesus. Jadi kalau era sebelum Yesus itu mereka melakukan puasa itu dalam bentuk ujung-ujungnya adalah perayaan. Tetapi setelah Yesus menetapkan, itu adalah sebuah sikap merendahkan hati. Dan puasa yang dilakukan atau diizinkan oleh Yesus bukan model lagi puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, seperti tidak makan dan minum 3 hari lamanya. Tetapi justru puasa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus adalah sehari. Ya, artinya itu pun bukan setahun sekali, tetapi itu adalah kegiatan berpuasa untuk menghadapi roh-roh jahat. Nah, di dalam sebuah pelayanan kelepasan mengusir roh-roh jahat perlu puasa. Nah, inilah yang disebut puasa di era Yesus Kristus, puasa di era Injil, yaitu untuk melawan kuasa kegelapan, bukan untuk lagi bersukacita atau berpesta maksudnya, tetapi sebuah pelayanan. Jadi pelayanan inilah yang menurut Injil ini dipakai untuk melepaskan orang-orang dari penjara-penjara atau dari rantai-rantai iblis. Nah, inilah saudara-saudara yang terkasih, kita memahami bagaimana puasa itu sendiri. Jadi disitulah nama Yesus dihadirkan, sebuah fokus. Jadi puasa adalah sikap fokus dengan Kristus Yesus di dalam mempersiapkan pelayanan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan puasa menurut Yesus Kristus yang diajarkan kepada murid-muridnya atau yang tertulis di dalam Injil dan para rasul melakukannya. Nah, nanti kita lihat dalam Kisah Rasul, di situ murid-murid orang-orang Kristen pertama mereka berpuasa ketika Petrus di penjara, sehingga Petrus bisa lolos dari penjara ketika murid-murid itu berpuasa.
Nah, selanjutnya masih hal banyak berpuasa yang dilakukan oleh orang Kristen mula-mula.